Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku kelas 11 MIPA 1? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Siap untuk belajar kimia hari ini? Siap. Kita yel-yel dulu. Kami kimia. Aku bisa, kita bisa. Terima kasih kelas 11 MIPA 1. Tepuk tangan dulu. Dipimpin untuk berdoanya supaya berkah pembelajarannya. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Bu Yuni mau cek kerapian kalian dulu. Silahkan berdiri dulu. Oke. Untuk selanjutnya Bu Yuni mau cek kehadirannya dulu nih. Kelas 11 MIPA 1, adakah yang hari ini hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang tidak hadir? Tidak ada? Nihil semua ya? Nihil semua. Baik. Perlu kalian tahu bahwa kemarin di pertemuan yang lalu Bu Yuni bercerita bahwa ketika mau berangkat sekolah itu Bu Yuni membuka pagar rumah Bu Yuni, ternyata pagarnya berkarat. Dan kalian sudah tahu bahwa perkaratan itu termasuk dalam laju reaksi. KD-nya alias kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini itu apa saja? 3.6, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian 4.6, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan pangan fisika dan kimia yang tak terkendali. Seperti itu. Nah, setelah penyampaian KD, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya. IPK-nya ada yang pertama adalah mengkorelasikan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan kontekstual teaching learning atau CTL dengan model pembelajaran PBL yaitu problem based learning. Jadi nanti Bu Yuni akan memberikan kalian masalah di mana kalian harus memecahkan masalah yang Bu Yuni berikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini nantinya juga akan ada penilaian. Penilaiannya apa saja? Untuk penilaian sikap spiritual dan juga sosial itu melalui observasi. Nanti ada angket. Kemudian yang kedua untuk pengetahuan itu melalui kuis. Untuk persepsi. Oke. Terkait pertemuan sebelumnya tentang pengertian laju reaksi yang tadi sudah kita bahas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu teori tumbukan. Kemudian cara penyimpanan bahan pangan dan praktikum luas permukaan, suhu, serta nah, sekarang sebutkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tuliskan jawaban kalian di Jamboard. Silakan HP-nya dikeluarkan semua. Nah, untuk link Jamboardnya akan dibagikan ke grup kelas. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang menjawab luas permukaan. Coba yang menjawab luas permukaan tadi siapa? Boleh angkat tangan? Oke, Naila, itu banyak sekali kok luas permukaan. Ada lagi yang lain kan? Coba simak video review sate kelatak khas Jogja oleh Food Blog dengan cara scan barcode. Silakan bisa di scan untuk ke layar sana. Bu Yuni playkan dulu. Guys, kembali lagi bersama gue Andi dan Uli. Kita Berdasarkan tayangan video tadi, Bu Yuni punya beberapa pertanyaan nih. Bagaimanakah hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terhadap kasus sate kelatak Jogja yang dagingnya seperti itu? Adakah yang mau menjawab?
selanjutnya nanti kita akan ada yang namanya penyelidikan atau secara berkelompok nanti kalian akan Bu Yuni berikan permasalahan. Namun sebelumnya sekarang pembagian kelompok dulu. Secara berkelompok silahkan berdiskusi tentang cara mengatasi daging sate kelatak yang alot agar menjadi empuk jika dihubungkan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Ya, menggunakan enzim melalui berbagai sumber belajar dan seluruh di internet. Silakan nanti hasil telusur informasinya dituangkan ke sini. Jadi jenis enzim sebagai katalisnya apa? Asalnya dari mana? Cara penggunaan atau mekanisme kerja enzimnya seperti apa? Kemudian sumber kajian literaturnya apa? Paham? Kelompok 3 sedang mencari juga? Apa ini? Katalis enzim. Oke, yang lainnya cari pakai HP juga loh. Hasil telusur informasi di LKPD yang kemarin kalian tuliskan dipindahkan ke media PowerPoint. Paham? Paham. Nanti untuk selanjutnya akan dipresentasikan. Paham ya? Paham. Yuk silahkan sekarang berkelompok dulu. Silakan. Yuk bagi yang PowerPoint sudah selesai dikirimkan ke DC. Sudah semua dikirimkan ke DC? Sudah. Berarti saatnya sekarang kita untuk presentasi. Oke. Siapa? Asal enzim dari getah dua upaya mekanisme kerjanya perlakuan enzimatis terhadap daging sebelum dimasak dapat menghemat energi atau bahan bakar karena enzim protease terlebih dahulu akan mengubah struktur serat protein yang sukar larut. Padahal daging yang telah direndam dengan ekstrak enzim protease tidak lagi dimasak berlama-lama untuk memperoleh daging yang empuk. Artinya teknologi ini akan hemat energi. Sumber kajian literatur ya dari Silaban RPKK studi pemanfaatan enzim papain getah upaya untuk melunakkan daging jurnal Vital Digilik. 2. Enzim bromelin. Asal enzim berasal dari buah nanas. Mekanisme kerjanya enzim yang aktif pada rantai peptida sehingga dapat menghidrolisis rantai peptida. Peptidase sangat penting bagi banyak proses biologi termasuk pencernaan protein makanan. Pengaturan perputaran protein intraseluler, koagulasi aliran darah, kehadiran antigen dan aktivasi berbagai protein termasuk enzim, hormon peptida dan neurotransmitter sehingga bisa membuat daging jadi empuk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Kiai. Kami kimia. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke fase 5 yaitu menganalisis. Yuk kita sama-sama saling menanggapi presentasi tadi yang sudah tampil dari kelompok 2 dan kelompok 4. Juga tadi berhasil menyebutkan berapa enzim? 3. Apa saja tadi dari kelompok 3? Dari kelompok 2? Papain, bromelin, dan manganes ya. Oke. Saatnya kita menarik kesimpulan. Coba salah satu dari kalian bisa menyimpulkan apa yang ada di depan. Yuk, siapa yang mau menarik kesimpulan? Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah penambahan katalis. Enzim merupakan salah satu jenis katalis. Enzim papain tanaman diperoleh dari pepaya yang berfungsi sebagai bahan aktif di sebagian besar pelunak komersial. Aksi proteolitik dari enzim membelah atau memecah protein serat otot dan jaringan ikat daging melalui hidrolisis dengan cara yang mirip dengan sistem pencernaan yang membuat makanan lebih mudah diserap.
dengan mekanisme tersebut sehingga membutuhkan energi aktivitas yang lebih rendah sesuai dengan prinsip kerja katalis. Oke, terima kasih. Nah, ayo tepuk tangan. Refleksi pembelajaran. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Ya siapa ya? Oh mau bareng-bareng seru. Apalagi? Menyenangkan. Terus? Menambah wawasan. Apalagi? Bu Yuni berikan waktu berapa untuk mengerjakan? Berapa menit? 5 menit. Baik. Silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Kerjakan dulu. Oke, baiklah. Saatnya Bu Yuni umumkan untuk nilai dari kuis yang tertinggi secara individu adalah Satrio. Tepuk tangan untuk Satrio. Kemudian untuk presentasi terbaik tadi adalah dari kelompok 4. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait nanti tetapan laju reaksi, order reaksi, dan lain sebagainya tentang penghitungan di laju reaksi. Jadi bisa mulai dibaca-baca untuk sumber belajarnya ataupun bahan ajar yang sudah Bu Yuni sampaikan di GC. Seperti itu ya, paham? Paham. Yuk Mbak Rima sudah diletakkan dulu. Oke, baik. Marilah kita akhiri pembelajaran kimia hari ini dengan membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan alhamdulillah sudah tadi ya. Dan juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah kata dari Bu Yuni mohon maaf. Bu Yuni akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.